Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar tentang biografi Sunan Giri. Sunan Giri, ya, kita akan membahas tentang Sunan Giri, baik biografinya maupun peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas tentang biografi Sunan Giri dari segi silsilah maupun masa kecilnya sampai kepada kependidikannya, bahkan sampai mendirikan pesantren. Oke. Bagian biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Jadi Sunan Giri itu ya Raden Paku, nama yang telah diberikan oleh Sunan Ampel. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro, yang sekarang Maulana Ishaq berada di tepi Pantura sana ya, makamnya di tepi Pantura. Kemudian silsilahnya tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Jadi kalau sekarang bisa dinamakan Habib ya, jadi masih keturunan Rasulullah SAW. Kemudian ibu dari Sunan Giri ini bernama Dewi Sekardadu. Ini orang Jawa, yaitu putri Raja Blambangan, atau dari pusat yang lain dinamakan Bre Wirah Bumi atau Minak Sembuyu, putra dari Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit. Kalau Blambangan itu berada di Banyuwangi, di daerah Jawa paling timur. Nah, sekarang bagaimana kisahnya sehingga menjadi Sunan Giri dan menjadi Sunan yang sangat tangguh. Alkisah atau cerita. Raja Minak Sembunyu itu raja yang berada di Jawa Timur, yang paling timur di daerah Banyuwangi sana, gelisah karena putri satu-satunya sakit karena pagebluk itu kalau sekarang mungkin corona seperti itu ya, semacam corona, sehingga orang mudah sakit dan mudah meninggal dunia, dan tidak ada tabib atau yang biasa mengobati itu yang mampu menyembuhkan daripada putri Minak Sembunyu itu. Nah, beliau akhirnya mengadakan sayembara. Kita ketahui kalau di Banyuwangi itu banyak tabib atau banyak dukun, akan tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan putri raja tersebut. Beliau mengadakan sayembara atau perlombaan, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya itu. Jika laki-laki akan dijadikan suami anaknya, dijadikan yang suami dari yang sakit tadi, kan anak raja kan, putri raja akan dijadikan suaminya putri raja. Tapi jika yang menyembuhkan itu perempuan, maka akan dijadikan sebagai saudarinya, ini ya, saudarinya. Jadi dianggap anaknya yang kedua. Dan apabila mampu mengusir wabah dari Blambangan, karena wabahnya tadi adalah semacam corona itu, maka akan dijadikan bupati atau raja muda di daerah Blambangan sana atau di daerah Banyuwangi. Ini bermula seperti itu. Kemudian Maulana Ishaq yang semula dari Pasai itu dari Aceh atau Sumatera yang ujung ya. Kita ketahui Maulana Ishaq itu siapa? Maulana Ishaq adalah ayah dari Sunan Giri yang kita akan bahas pada saat ini. Akan tapi tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh ayahnya ini. Ya. Kemudian Maulana Ishaq bersedia, kita kembali ke sini dulu.
Maulana Ishak yang semula dari Pasai Aceh yang sedang menyiarkan agama Islam dimohon untuk ikut sayembara tersebut. Jadi Maulana Ishak itu berdakwah di sekitar Blambangan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada yang mengusulkan atau memohon agar Maulana Ishak itu ikut sayembara supaya menyembuhkan atau mengobati anak dari sang raja. Nah, ternyata Maulana Ishak tidak serta-merta mau begitu saja, akan tapi Maulana Ishak bersedia, tapi ada syaratnya, yaitu Raja Blambangan harus masuk Islam. Nah, permintaan pun dipenuhi. Jadi mau sang raja untuk masuk Islam. Kemudian walhasil setelah diobati, Putri Blambangan sembuh dan pagebluknya pun hilang dari Blambangan. Dari wabahnya yang ada di daerah Blambangan itu hilang atau selesai. Sesuai dengan janji sang raja, Maulana Ishak akhirnya dinikahkan dengan Dewi Sekardadu atau putri dari Raja Blambangan tadi, dan diangkat sebagai adipati yang menguasai sebagian wilayah Blambangan. Jadi adipati itu kalau sekarang mungkin seperti kabupaten di bawah pimpinan Raja Blambangan. Itu Maulana Ishak dijadikan bupati kalau sekarang mungkin seperti itu ya. Nah, dalam perjalanan waktu lama-kelamaan terjadilah ketidakcocokan antara Blambangan dan Kadipaten yang dipimpin oleh Maulana Ishak. Akan terjadi sebuah pertempuran antara Blambangan dan Kadipaten yang dipimpin oleh Maulana Ishak. Nah, apa yang terjadi? Maulana Ishak mengambil kebijakan agar tidak terjadi pertumpahan darah antara beliau dan mertuanya, masa akan terjadi peperangan antara anak dan mertuanya. Akhirnya beliau meninggalkan daerah kekuasaannya, kembali ke daerah Aceh. Nah, Dewi Sekardadu sebagai istrinya saat itu sedang sakit dan sebenarnya sedang hamil, ya, sedang hamil dan sakit, dan akhirnya wafat ketika melahirkan sang putra dari Maulana Ishak tersebut. Nah, kemudian Bri Wirah Bumi ini atau Raja Minak Sembunyu itu memerintahkan agar sang bayi atau cucunya sendiri sebenarnya dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, dan akhirnya ditemukan oleh awak kapal milik Nyi Ageng Pinatih. Dibuangnya ke laut bukan berarti diuncal nih saja, tidak, akan tetapi ditaruh di sebuah peti atau kotak yang sangat indah, karena yang namanya yang punya raja maka ya petinya sangat indah. Dan akhirnya ketika kapal milik Nyi Ageng Pinatih ini, tapi sopirnya bukan Nyi Ageng ya, sopirnya ya awak kapal yang ahli menyupir kapal, itu berputar-putar di sekitar situ, ternyata ada peti yang berisi bayi. Akhirnya setelah dibawa sang kotak itu tadi dan bayinya dibawa menuju ke Bali, tidak bisa dibawa ke Bali, tetap kembali menuju ke daerah kembali ke barat. Akhirnya kapal pun kembali ke barat, kapalnya bisa berjalan, tapi kalau diajak kapalnya menuju ke Bali tetap berputar-putar, tidak mau. Itu yang terjadi. Nah, kemudian berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali ini, ya. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal Nyi Ageng Pinatih. Ini sudah berada di wilayah Gresik situ, anak-anak sekalian. Jadi kembali ke wilayah Gresik. Tidak jadi ke Bali karena kapalnya tidak bisa diarahkan menuju ke Bali. Kalau dibawa ke barat bisa. Kemudian masa kecilnya akhirnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya yang punya kapal tadi yang di Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih ini. Kemudian Nyi Ageng Pinatih memberi nama dengan Jaka Samudra. Jaka itu ya seorang anak laki-laki,
Samudra itu adalah samudro atau lautan dan dijadikan anak angkatnya. Jadi dianggap sebagai anak Nyi Ageng Pinatih, menjadi anak yang sangat hebat. Gurunya pun sangat mengakui kehebatannya. Gurunya adalah yang pertama adalah Sunan Ampel. Kita lanjutkan dulu. Nah, masa pendidikannya. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta atau Sunan Ampel yang berada di Surabaya itu ya. Di situ ada pondok, kemudian Sunan Ampel menemukan sinar yang ada di anak kecil tersebut. Kemudian ditanya siapa sebenarnya, dipanggilnya Nyi Pinatih kepada Sunan Ampel. Jadi Nyi Ageng Pinatih ditanya siapa sebenarnya Raden Samudra ini atau Jaka Samudra ini. Kemudian diceritakan asal usulnya. Kemudian Sunan Ampel pun mengerti apa yang dimaksud dengan Nyi Pinatih itu. Nama Jaka Samudra kemudian Sunan Ampel memberi nama Raden Paku ya. Jadi siapa Sunan Ampel? Sunan Ampel itu adalah guru pertamanya Raden Paku atau guru pertamanya Sunan Giri. Kemudian ia belajar berbagai disiplin ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf yang berkaitan dengan kesufian, dengan mendekat kepada Allah, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karena kecerdasan Raden Paku ini akhirnya menyerap ilmu yang disampaikan Raden Paku, diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Ya, jadi diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Kemudian setelah itu Raden Paku itu putra dari Maulana Ishaq tadi. Kemudian berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Maktum Ibrahim atau putra dari Sunan Ampel. Ini ya, putra dari Sunan Ampel namanya Maulana Maktum Ibrahim yang kalian mengenal dengan Sunan Bonang. Nah, ketika berangkat Sunan Ampel berkata yang isinya supaya mereka menimba ilmu di Pasai dulu ya, di Pasai menemui Syekh Awalul Islam. Syekh Awalul Islam itu adalah Maulana Ishaq, ya ayahnya dari Sunan Giri. Jadi akhirnya mereka berdua, putra dari Sunan Ampel dan putra dari Maulana Ishaq ini, akhirnya guru yang keduanya adalah Maulana Ishaq atau ayahnya dari Sunan Giri. Jadi kalau yang pertama berguru kepada Sunan Ampel, anak dua ini ya, Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim ini berguru yang pertama kepada Sunan Ampel, ayah dari Sunan Bonang ini Maktum Ibrahim. Kemudian yang kedua berguru pada ayahnya dari Raden Paku. Jadi masing-masing kepada ayahnya satunya, kemudian pindah ke ayah satunya lagi, ayahnya temannya yang satunya. Yang banyak menimba ilmu agama dari berbagai negeri, beliaulah ayahmu. Maksudnya adalah ayah dari Raden Paku yang bernama Maulana Ishaq yang berada di Pasai itu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua yaitu Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim itu atau Sunan Giri dan Sunan Bonang disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat atau menyebarkan agama Islam di Jawa, masyarakat Jawa. Nah, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberi sang ayah. Jadi setelah kembali dari Aceh itu diberi sebungkus tanah supaya Raden Paku itu mencari tanah yang sama dengan apa yang ada dalam kantongnya itu. Akhirnya ditemukanlah di Giri itu.
Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Kemudian ia menikah dengan Mas Murtosiah, putri Sunan Ampel. Jadi di samping beliau Raden Paku ini adalah murid dari Sunan Ampel, beliau dinikahkan oleh Sunan Ampel anaknya, yaitu Mas Murtosiah ini dinikahkan kepada Sunan Giri. Jadi ya gurunya, ya mertuanya. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari, kemudian teringat ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh itu. Nah, kemudian akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 yang diberikan nama Giri. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Ya, Giri Kedaton itu ya yang daerah Giri itu menjadi sebuah tempat yang luar biasa dipimpin oleh Sunan Giri. Menjadi kota besar ya saat itu. Kemudian makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Nah, demikian anak-anakku sekalian, perlu dibayangkan bahwa Pasai itu berada di Sumatera yang ujung paling utara, kemudian menuju ke Blambangan itu ke Jawa yang paling ujung atau paling timur. Semoga kisah ini dapat memberikan pencerahan atau pengertian tentang Sunan Giri. Dan apabila ada kesalahan, semoga Allah memaafkan saya. Dan apabila kesalahannya kepada teman-teman yang mengerti supaya dibenarkan. Dan apabila cerita ini bermanfaat, silahkan di-subscribe atau disebarluaskan lebih baik. Apabila tidak juga tidak apa-apa, yang penting anak-anak mendengarkan, mencermati, dan mengerti tentang Sunan Giri. Apabila kurang mengerti, diulangi lagi dari awal. Semoga Allah memudahkan kalian dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.